Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu, selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih atas kesempatannya hari ini selamat datang lalu menghadiri acara pengibasan BIMTEK AKM yang dilakukan oleh Mendikbud melalui halaman SIMPKB. Hai, masih dengan saya Riani Ramawati di pengibasan BIMTEK AKM. Apa sih yang pertama kali kalian pikirkan tentang asesmen nasional atau AKM? Stigma masyarakat tentang asesmen nasional dan AKM adalah AKM digunakan sebagai pengganti dari ujian nasional, di mana kita harus menyiapkan untuk mengerjakan soal-soal yang ada dalam AKM, dan AKM sebagai standar kelulusan. Benarkah demikian? Mari kita bandingkan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Tujuan dari pelaksanaan asesmen nasional sendiri adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional adalah mengevaluasi individu siswa. Level siswa di asesmen nasional adalah untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan untuk ujian nasional adalah semua siswa di tingkat akhir tiap jenjang. Subjek siswanya untuk asesmen nasional dipilih secara acak. Sedangkan ujian nasional adalah semua siswa yang berada di jenjang akhir. Model soal untuk asesmen nasional ada pilihan ganda kolaboratif, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan untuk ujian nasional adalah pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran penilaian di asesmen nasional adalah kompetensi literasi, numerasi, karakter, dan iklim belajar. Dalam ujian nasional, yang diteliti atau sasaran penilaiannya adalah penguasaan mapel siswa. Metode penilaian asesmen adalah MSAT. Untuk ujian nasional, menggunakan CBT dan PBT. Tujuan dari asesmen nasional adalah meningkatkan mutu pendidikan, di mana asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidik dan sekaligus menghasilkan informasi untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan akan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah pengukuran mutu pendidikan yang dapat diukur dengan 3 instrumen, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sasaran asesmen nasional adalah siswa kelas 5 untuk jenjang SD, kelas 8 untuk jenjang SMP, dan kelas 11 untuk jenjang SMA. Guru, kepala sekolah, di mana mereka akan melakukan asesmen nasional secara daring dan mandiri. Teknik pelaksanaan asesmen nasional bagaimana? Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan yang dipilih secara sampel atau secara acak. Pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif, di mana setiap pertanyaan-pertanyaan yang disajikan bergantung dengan kemampuan siswa tersebut. Berikut jadwal pelaksanaan AKM. Ini adalah bentuk soal-soal AKM. Lalu, apa itu AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum? Dalam AKM ada 2 komponen, yaitu komponen literasi membaca dan komponen literasi numerasi.
Sedangkan untuk survei lingkungan belajar, berikut informasinya. Setelah itu akan ada laporan hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah tingkat pertama adalah perlu intervensi khusus. Tingkat kedua adalah kemampuan dasar. Tingkat ketiga kemampuan cakap. Dan tingkat keempat adalah kemampuan mahir. Berikut adalah jabaran dari tingkat-tingkat kompetensi. Laporan hasil AKM akan digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar di sekolah dan memperbaiki strategi belajar guru di kelas, serta menentukan penggunaan media inovatif dan variatif yang akan menambah pengalaman belajar siswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See ya.